Kalian percaya nggak bahwa emas, simbol kekayaan dan kejayaan, bisa jadi titik awal skandal yang merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah? Ini bukan cerita fiksi, ini nyata. Dan kisah ini terjadi di salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia, PT Antam Tbk. Hari ini kita akan membahas kasus Abdul Hadi Afisena, mantan General Manager PT Antam Tbk, yang divonis penjara selama 4 tahun atas korupsi jual beli logam mulia. Penasaran dengan detailnya? Yuk, simak sampai habis. Karena akan ada banyak pelajaran penting di sini. Mari kita mulai dari kronologinya. Tahun 2018, butik emas logam mulia di Surabaya mencatat peningkatan penjualan emas yang signifikan. Tapi ada satu masalah besar. Stok opnam alias pengecekan fisik emas ternyata nggak dilakukan sesuai aturan. Akibatnya kerugian negara yang fantastis 92,25 miliar. Ini terjadi karena adanya kekurangan fisik emas sebesar 152,8 kilogram. Bayangkan kalau dihitung-hitung, itu setara dengan ratusan rumah tipe sederhana. Setelah melalui proses hukum yang panjang, Abdul Hadi akhirnya divonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Selain itu, ia juga dikenai denda 500 juta dengan ancaman 3 bulan kurungan tambahan jika tidak membayar. Namun vonis ini ternyata lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 7 tahun penjara. Kenapa? Karena hakim mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan. Misalnya Abdul Hadi belum pernah dihukum sebelumnya dan tidak menikmati hasil dari perbuatannya. Tapi ada juga kondisi yang memberatkan. Perbuatannya dianggap merugikan negara dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pertama, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci. Apalagi kalau kita bekerja di sektor yang strategis seperti tambang atau keuangan. Kedua, pentingnya pengawasan berkala. Kesalahan kecil seperti lalai memonitor opnam stok bisa berujung pada kerugian besar. Dan terakhir, ingatlah bahwa hukum tetap berlaku siapapun kita. Kalau kita melakukan pelanggaran sekecil apapun, konsekuensinya bisa besar. Jadi gimana menurut kalian? Apakah vonis 4 tahun untuk Abdul Hadi sudah cukup adil atau seharusnya lebih berat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.